Halo, di video ini saya akan menjelaskan konsep tentang mikroskop. Bagaimana mikroskop bisa melihat benda-benda yang berukuran kecil seperti sel. Nah, sketsa dari mikroskop kurang lebih seperti ini. Jadi, yang ini lensa yang dekat dengan objek dengan lensa yang dekat dengan mata dibuat lurus karena emang aslinya lurus seperti ini, cuman ini yang jadi udah kompleks di sketsanya kita buat lurus seperti ini. Nah, prinsipnya mikroskop itu terdiri dari dua lensa. Lensa yang dekat dengan objek di sini disebut lensa objektif, dan lensa yang dekat dengan mata disebut sebagai lensa okuler. Kedua lensa ini bertindak sebagai loop. Nah, makanya dasar dari konsep mikroskop ini adalah loop. Bagaimana pembesaran pada loop? Silahkan dilihat di video sebelumnya agar lebih paham. Oke, kita lihat sketsa pembentukan bayangannya seperti ini. Jadi, dari lensa objektif di sini akan menghasilkan bayangan di belakang lensa objektif yang bersifat nyata. Nih, ini benda, kemudian oleh lensa objektif di sini dihasilkan bayangan dari lensa objektif. Bayangan dari lensa objektif ini akan menjadi benda bagi lensa okuler. Selanjutnya akan terlihat bayangan akhir di sini. Nah, bayangan akhir inilah yang terlihat oleh mata kita. Simple ya? Oke. Kalau ini bingung dalam arah vertikal, saya buat dalam arah horizontal seperti ini. Jadi di sini ada indeks OB dan indeks OK. OB itu maksudnya objektif dan OK ini maksudnya okuler. Jadi lihat, benda di sini sinarnya masuk ke lensa objektif dan dihasilkan bayangan dari lensa objektif. Bayangan dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler dan terbentuk bayangan akhir yang terlihat oleh mata kita. Otomatis pada mikroskop ini terjadi dua kali pembesaran. Pembesaran pertama oleh lensa objektif dan pembesaran kedua oleh lensa okuler. Misalnya, oleh lensa objektif diperbesar sebesar 2 kali lipat dan oleh lensa okuler diperbesar sebesar 5 kali lipat. Maka pembesaran totalnya jadi 10 kali lipat dong. Kan udah diperbesar 2 kali, diperbesar lagi 5 kali. Jadi 2 kali 5, jadi 10 kali lipat. Nah, begitu. Sehingga secara umum, pembesaran pada mikroskop ini adalah perkalian antara pembesaran dari lensa objektif dikali dengan pembesaran oleh lensa okuler. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan pembesarannya kalau mata kita berakomodasi maksimum dan mata kita tidak berakomodasi maksimum? Oke, kalau mata kita berakomodasi maksimum, maka bayangan dari lensa okuler ini harus jatuh di sini di titik dekat mata. Karena mata kita sedang berakomodasi maksimum, sedang tegang-tegangnya. Sehingga benda yang dilihat itu harus berada di titik dekat mata kita. Akibatnya gimana? Pembesaran oleh lensa objektifnya di sini tetap nggak ngaruh apa-apa. Jadi minus S aksen per S. S aksennya di sini S aksen OB, S-nya SOB. Nah, pembesaran oleh lensa okulernya adalah pembesaran oleh loop saat mata berakomodasi maksimum. Sehingga pembesarannya bisa dituliskan ini minus S aksen per SOB adalah pembesaran oleh lensa objektif dan Sn per E plus 1 adalah pembesaran loop pada saat mata berakomodasi maksimum. Begitu kan? Bagaimana ini bisa diperoleh? Sekali lagi, di video sebelumnya tentang loop sudah dijelaskan bagaimana memperoleh ini. Yang kedua, kalau mata kita tidak berakomodasi, maka bayangan dari lensa okuler yang ini harus jatuh di titik jauh sekali, di titik tak hingga. Sehingga pembesarannya bisa dituliskan, ini pembesaran oleh lensa objektifnya tetap, minus S aksen OB per SOB, dan pembesaran oleh lensa okulernya adalah pembesaran loop pada saat mata tidak berakomodasi, sebesar Sn per F. Begitu. Kalau diperhatikan dua-duanya ini ada tanda negatifnya ya. Tanda negatif ini menunjukkan bahwa bayangan akhir yang terbentuk bersifat terbalik dibandingkan dengan benda awal. Benda awalnya seperti ini, bayangan akhirnya seperti ini. Terbalik kan? Tapi kalau bayangan lensa okuler doang dibandingkan dengan ini tegak. Oke? Kurang lebih begitu konsep pada mikroskop. Terima kasih, semoga bermanfaat dan seperti biasa,
Salam semangat.